bersama rekan saya Pak Agung Pratama. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya agar nanti ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bapak, agar Bapak lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang kita lakukan waktu observasi nanti. Jadi untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agung, boleh ya Pak ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya, materi selanjutnya adalah mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia Pak ya? Ya. Pada manusia. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi kelompok diharapkan peserta didik dapat menganalisis organ-organ yang terlibat pada sistem pencernaan manusia beserta enzim. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di sini melalui kegiatan diskusi kelompok diharapkan peserta didik dapat menganalisis organ-organ yang terlibat pada sistem pencernaan manusia beserta enzim-enzimnya Pak ya. Ya, yang kedua mereka mampu mempresentasikannya di depan kelas. Yang kedua mampu mempresentasikannya Di depan kelas. di depan kelas. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai di sini seperti apa? Mengenai materi tentang pembelajaran yang efektif di kelas. Jadi yang ingin Bapak area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah memandu ya? Ya, memandu peserta didik bagaimana pembelajaran yang efektif di Yang kelas. saya lihat Pak, kita lihat nanti Pak ya, memandu proses pembelajaran yang efektif di kelas Pak ya? Ya. Memandu proses pembelajaran yang efektif ya. Nah selanjutnya Pak, untuk model pembelajaran yang ingin Bapak terapkan seperti apa Pak? Karena proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, saya ingin menerapkan proses problem based learning. Jadi untuk model pembelajarannya yang ingin Bapak terapkan adalah problem based learning ya? Problem based. Learning. Nah untuk strategi yang ingin Bapak terapkan seperti apa Pak? Saya ingin menerapkan pendekatan berdiferensiasi untuk PSE, ya, pembelajaran sosial emosional. Ya baik Pak, jadi strategi yang ingin Bapak terapkan nanti di kelas pada saat observasi adalah pembelajaran berdiferensiasi PSE dan PSE Pak ya? Ya. Pembelajaran sosial emosional Ya. ya. Nah untuk penilaian seperti apa Pak? Penilaian ingin Bapak terapkan besok? Ya, untuk penilaian sikap saya menggunakan rubrik observasi. Sikap ya Pak ya, observasi ya. Selanjutnya Pak? Ya, untuk pengetahuan saya akan membagikan ke KPD. Untuk pengetahuan di bagian LKPD ya. Ya. Kemudian ada pretest dan post-test. Pretest ya, pretest dan post-test Pak ya. Nah jadi untuk keterampilan mereka akan menyiapkan bahan presentasi berupa nanti di sini penilaian yang ingin Bapak terapkan
adalah punya sikap pengetahuan sama keterampilan ya. Keterampilannya. Oke, baik Pak. Untuk sasaran kelas berapa Pak? 8A misalnya. 8A Pak ya. Jam berapa Pak? Jam 8 sampai 9.20. Jam 8 sampai 9.20 ya. Nah, pelaksanaan di hari apa Pak? Selasa. Selasa ya. Selasa. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, sekian pertanyaan dari saya, cukup sekian. Dan saya harap nanti di hari Selasa Bapak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal. Saya harap juga bisa teramati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Terima kasih Pak atas waktunya. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang Pak ya di hari Selasa. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Bapak semua hari ini? Sehat Pak. Alhamdulillah. Sudah siap menerima pelajaran? Sudah Pak. Siapkan? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong lihat tentang pakaian kelas kita apa? Menjaga kebersihan. Nah, coba dilihat tadi bajunya sudah masuk semua ke dalam. Ya. Sudah. Ya, jadi sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen. Ya, Bapak absen angkat tangan ya. Muhammad Fadli, Amal Sadar, Fahmi Ustaz, Erlina, Fatimah Zura, Ilham, Jelita, Miss, Nurhayati, Putri Belangi, Saidisan, Santriana, Bapak, gak ada kasih kabar? Gak ada. Sarmila, masuk kepada sistem pencernaan. Ya, Bapak ingin menanyakan tentang materi kita yang lalu tentang nutrisi. Ada yang masih ingat? Apa saja nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita?
dari nutrisi yang ada pada Makanan. makanan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sistem pencernaan. Kira-kira apa gunanya kita mempelajari materi ini, sistem pencernaan? Kira-kira supaya kita tahu bagaimana proses makanan yang kita makan itu bisa dicerna dan bisa diserap oleh tubuh untuk keperluan yang tadi, energi, untuk pertumbuhan, untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem pencernaan. Dan yang kedua, kalian dapat menganalisis proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi yang ada dalam tubuh. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin mengajukan pertanyaan terbuka kepada kalian. Kira-kira kalian tahu nggak karbohidrat itu dirubah oleh tubuh kita dalam tubuh apa? Ada yang tahu? Karbohidrat, protein, lemak diserap oleh usus halus kita dalam tubuh apa? Simpan jawabannya, tulis di kertas, keluarkan bukunya semua. Bapak akan menilai keaktifan kalian. Jadi setiap keaktifan kalian, kerjasama, saling peduli, itu Bapak nilai dalam nilai sikap. Ya. Setelah kita menjawab LKPD, kalian akan mempresentasikan hasil pemahaman kalian tentang materi sistem pencernaan manusia ini ke depan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Di sini Bapak juga akan membagikan bahan ajar. Ya, di LKPD ini ada bahan bacaan sebagai panduan kalian untuk menjawab setiap pertanyaan. Silakan dibagikan ke setiap anggotanya. Menjawab. Semua kelompok bagikan secara adil. Ini pertanyaan untuk kelompok. Dikerjakan, nanti dipresentasikan hasilnya ke depan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, katakan ya. Tanya sama Bapak. Bapak akan membimbing kalian dalam menjawab ini. Ya. Jadi kalian harus mencari apa fungsi dari setiap organ pencernaan itu.
mulut apa fungsinya, enzim apa yang terlibat dalam pencernaan di situ. Mulai daripada mulut sampai ke pembuangan di anus. Buat bisnis buku ya Pak? Ya. Buat saya Pak. Hah? Ya. Menjawab semua permasalahan yang ada di LKPD. Sekarang apa tugasnya? Presentasi. Bapak minta kelompok mana yang bersedia? Bersedia maju duluan kelompok mana? Dari kelompok? Silakan. Bawa hasil tugasnya semua. Ya, atur. Yang lain Bapak minta kita saling menghargai, saling menghormati. Kita dengarkan presentasi dari kelompok karbohidrat. Untuk kelompok karbohidrat, Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Anita, kami dari kelompok karbohidrat ini mempresentasikan hasil kerja kami dan saya menjelaskan kepada
Apa fungsi dari kantong empedu Ya. dan dari mana kantong empedu difungsikan? Ya, sangat baik pertanyaan dari Pak Irus. Apa fungsi dari kantong empedu dan apa dari mana cairan yang ada di kantong empedu? Fungsi kantong empedu untuk menampung cairan yang dihasilkan oleh hati. Ya, fungsi kantong empedu untuk menampung cairan yang dihasilkan oleh hati. Ada yang ingin menambahkan? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas? Ya, Bapak tambahkan ya sedikit ya. Fungsi kantung empedu selain dia menampung cairan yang dihasilkan oleh hati, dia juga menyalurkannya ke dalam usus halus. Ya, jadi fungsinya dua, menampung dan menyalurkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya dari kelompok kita ini bertanya. Ya. Di bagian mana air dan garam diserap? Ya, di bagian mana air dan garam itu diserap dalam proses pencernaan? Di usus besar. Ada yang ingin menambahkan? Apakah puas dengan jawabannya? Puas, Pak. Puas? Bapak tambahkan sedikit ya. Sisa-sisa sari makanan dan garam mineral dan air yang tidak terserap sempurna di usus halus kembali diserap di usus besar sebelum benar-benar menjadi ampas makanan. Ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ya boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Bunda. Saya dari kelompok rumah ini bertanya. Apa fungsi dari usus halus? Ya, sangat baik pertanyaannya. Apa fungsi dari usus halus? Usus halus, berikan jawaban. Tadi sudah disebutkan fungsinya. Mencerna lemak menjadi usus. Ya. Apalagi ada lagi? Usus berfungsi busuk dengan bantuan enzim amilase, Pak. Ya. Dengan bantuan enzim amilase mengubah lemak menjadi asam lemak. Apalagi yang dirubahnya? Protein menjadi asam amino. Apalagi? Maltosa menjadi glukosa. Apalagi? Sari-sari makanan diserap ke dalam tubuh dan ampas-ampas makanan akan diserap Ya. ke dalam usus halus. Gaya bagaimana, puas? Dengan jawaban puas. Bapak nambahkan sedikit ya. Jadi fungsi usus halus itu ada dua. Yang pertama, pencernaan secara kimiawi. Yang kedua, penyerapan sari-sari makanan. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup silakan ditutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Ani Wabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri akun yang berikan itu ya, nanti dua ya. Silakan. Ya. Saya Julia dari kelompok Karbohidrat ingin membacakan kesimpulan. Ya, kesimpulannya. Pencernaan mekanik terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi di mulut, di kerongkongan lambung. Pencernaan kimiawi terjadi di mulut, lambung, usus halus. Enzim dan hasil di fase penyerapan cairan makanan terjadi di usus halus. Usus besar. Pembusukan sisa-sisa makanan dan pembentukan feses terjadi di usus besar. Feses dikeluarkan melalui rektum dan anus. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, proses pencernaan itu ada dua. Yang pertama,
mekanik, dan kimiawi. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di usus halus hanya terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Ya. Fungsi hati dan pankreas adalah menyalurkan enzim-enzim pencernaan. Ya, setelah ini Bapak akan minta kalian untuk merefleksikan tentang pelajaran kita hari ini. Tolong diisi ya lembar refleksinya ya. Diisikan ya lembar refleksinya. Ya, selesai. Ya, materi kita selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Bapak minta nanti kita kan ada grup WA. Tolong dilihat, nanti Bapak akan share materinya ke situ, bahan ajarnya di situ, videonya di situ. Kalian juga bisa mencari di Google dan di YouTube. Jadi untuk menambah pemahaman kalian tentang penyakit-penyakit yang ada pada atau gangguan yang ada pada sistem pencernaan manusia. Ya. Bapak ingin memberikan apresiasi kepada anak Bapak semua karena sudah semangat belajar hari ini, dan Bapak berikan nilai yang terbaik kepada kelompok karbohidrat, nilai yang terbaik kepada kelompok protein, dan juga nilai yang terbaik kepada kelompok lemak. Intinya semua mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, untuk mendapatkan berkah atas ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini, Bapak minta kita semua berdoa sebelum pelajaran kita akhiri. Berdoa mulai. Tertib, mulai dari kelompok ini, silakan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirna. Saya dari SMP Negeri 1 Pelopok, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan rangkaian supervisi akademik pasca observasi bersama rekan saya Pak Agung Pratama. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Nah, dan didampingi oleh pengajar Pak saya Bu Suci Rahayu. Bagaimana kabarnya Bu Suci? Alhamdulillah sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Agung. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di kelas pada hari Selasa yang lalu Pak ya. Ya. Nah, baik, pada kesempatan hari ini Pak, setelah melakukan observasi di kelas, bagaimana perasaan Bapak observasi kemarin? Pada saat awalnya saya sedikit tegang ya Bu ya. Nah, setelah itu
pembelajaran mengalir, ya akhirnya saya bahagia karena apa yang saya lakukan di kelas bisa dapat impact dari ibu, masukan bagaimana pembelajaran ke depannya supaya bisa lebih baik. Awalnya tegang Pak ya, Awalnya tegang. selanjutnya senang Pak ya, karena Ya mengalir dengan sendirinya ya mengalir Pak ya. dengan sendirinya. Ya, seakan tidak ada yang mengamati. Ya, ya, di Pak. awalnya aja Bu. Di awalnya ya baik Iya. Pak. Selanjutnya Pak, boleh Pak kira-kira Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan. Ya, area yang ingin saya kembangkan adalah pembelajaran yang efektif Bu, dan pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang berpihak kepada semua peserta didik. Area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan pembelajaran yang efektif dan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak ya. Iya. Baik Pak. Lalu Pak, bagaimana apakah ke area pengembangan yang sudah Bapak kembangkan itu sudah berhasil dengan baik atau belum Pak? Ya alhamdulillah Bu, dari hasil kemarin sekitar 80% peserta didik sudah aktif Bu dalam kegiatan diskusi. Namun ada beberapa yang masih kurang fokus pada saat kegiatan diskusi dan kurang aktif dalam mengerjakan permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan. 80% sudah Ya, efektif Pak ya. 80% sudah. Namun ada beberapa peserta didik yang kurang aktif baik dalam kegiatan kelompok maupun dalam kegiatan diskusi Pak ya. Ya. Namun selanjutnya Pak, apa antisipasi Bapak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, kemarin kan saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sudah melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran baik peserta didik yang kinestetik, auditori maupun visual. Saya juga melakukan pembelajaran diskusi berkelompok Bu, karena pembelajaran kan berpusat kepada peserta didik. Jadi ke depannya karena ada beberapa peserta didik yang kurang aktif itu, saya akan lebih menerapkan pembelajaran yang lebih inklusif lagi dan pendekatan secara sosial dan emosional. Saya akan mengulangi lagi bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada semua peserta didik. Jadi peserta didik yang kurang aktif itu saya akan melakukan pembimbingan secara individual dan secara kelompok, secara keseluruhan. Jadi saya akan lebih mendekatkan diri tadi kepada peserta-peserta didik yang kurang aktif. Intinya Pak, Bapak sudah melakukan pembelajaran yang inklusif, selanjutnya membimbing setiap siswa secara individu ataupun kelompok, dan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu ada di situ ada konten, ada diferensiasi produk, ada proses yang di situ. Saya juga akan nanti ke depannya akan menyesuaikan KPD yang saya berikan supaya sesuai dengan pemahaman peserta didik. Mungkin dia kurang aktif itu karena dia kurang paham dengan KPD yang saya berikan, mungkin terlalu dalam materi yang saya berikan, mungkin akan saya sesuaikan dengan pemahaman mereka. Jadi berpihak kepada semua peserta didik, sehingga suasana kelas nanti insya Allah kedepannya lebih kondusif lagi Bu, dan peserta didiknya insya Allah 100% aktif dengan berbagai pendekatan. Jadi Bapak mencoba ya Pak? Mencoba. Berbagai pendekatan Iya, Pak, mencoba. ya, di sini Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, kapan itu bisa Bapak laksanakan? Ini insya Allah pada materi berikutnya, mungkin Selasa depan. Pada materi Saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. pada minggu depan ya. Iya. Akan merancang pembelajaran Iya. yang lebih menarik lagi Pak, Iya, Bu. Saya akan mengevaluasi yang kekurangan-kekurangan hari ini. Ya, mohon masukannya juga dari Ibu. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nah, dari rangkaian supervisi hari ini Pak, kira-kira apa simpulan yang Bapak dapatkan hari ini? Ya, kesimpulan yang saya dapatkan ya, saya yang pertama bahagia karena dengan adanya observasi ini saya dapat mengevaluasi apa-apa saja yang menjadi kekurangan saya dalam
merancang dan menerapkan pembelajaran di kelas. Mungkin kalau saya sendiri saya tidak tahu di mana kekurangannya. Mungkin dengan ada masukan dari Ibu, mungkin insya Allah kedepannya saya bisa memperbaiki area-area kelemahan saya. Nanti masukannya Pak, Bapak akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak ya, Ya. dan mengevaluasi